Nah, sekarang sudah jelas mengapa sebenarnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kemarin mengunjungi Azerbaijan. Dan alasan kunjungannya membuat banyak orang terkejut. Ukraina dan Azerbaijan telah menandatangani perjanjian militer baru, dan Azerbaijan sendiri bisa menjadi tempat negosiasi antara Ukraina dan Rusia untuk mengakhiri perang. Hal ini dibicarakan baik di Kiev maupun di Moskow. Sementara itu, Presiden Ilham Aliyev menyatakan bahwa Ukraina dan Azerbaijan sekarang akan memproduksi senjata bersama. Selain itu, Aliyev dengan tegas menyatakan bahwa ia mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina, yang dengan begitu bisa dibilang merupakan penghinaan terhadap Kremlin. Kami akan membahas hasil kunjungan Volodymyr Zelensky ke Azerbaijan dalam episode ini, serta mendiskusikan bagaimana hal ini terkait secara geopolitik, karena ini bukan sekadar kunjungan ke satu negara saja. Namun, semua ini merupakan bagian dari strategi baru, strategi geopolitik pemerintah Ukraina. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, like video ini, tulis komentar kalian di bawah video ini, dan juga follow channel Telegram saya, Pichi News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, Baku mendukung integritas teritorial Ukraina. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan Kepala Negara Ukraina Volodymyr Zelensky. Berikut kutipan dari Aliyev. Azerbaijan dan Ukraina mendukung dan akan terus mendukung kedaulatan serta integritas teritorial negara mereka di semua organisasi internasional. Saya dan Presiden Zelensky saling bertukar pandangan mengenai kerjasama militer taktis, dan di sini juga terdapat prospek yang besar. Menurut Aliyev, kompleks industri militer di kedua negara sedang berkembang. Ada peluang besar untuk produksi bersama antara Ukraina dan Azerbaijan di bidang ini. Pada gilirannya, Volodymyr Zelensky menyatakan, kutipan, "Hari ini Ukraina dan Azerbaijan menandatangani 6 dokumen di berbagai bidang. Yang utama adalah kompleks industri pertahanan. Kami akan mengembangkan kerjasama kami dan memperdalamnya. Produksi persenjataan dapat membawa stabilitas bagi rakyat kita dan menjadi faktor penangkal bagi para agresor potensial." Perlu saya catat juga bahwa pertemuan dua pemimpin, Zelensky dan Aliyev, berlangsung di kota Gabala, Azerbaijan pada hari Sabtu. Kedua pihak juga membahas perluasan kerjasama di bidang energi, sektor pertanian, dan kegiatan komisi antar pemerintah untuk kerjasama ekonomi. Di sini penting untuk dicatat bahwa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sehari sebelumnya sudah untuk kedua kalinya dalam sebulan tiba di Arab Saudi. Jangan buru-buru, seperti kata pepatah, mengganti saluran. Karena Anda mungkin berpikir, kenapa saya tiba-tiba lompat dari Azerbaijan ke Arab Saudi? Tapi saya akan jelaskan semuanya sekarang. Masalahnya, di sana dia bertemu di Jeddah dengan putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman Al Saud, dan membahas pelaksanaan perjanjian keamanan di 3 bidang. Selanjutnya, kutipan dari Zelensky. Pertama, ekspor keahlian Ukraina di bidang keamanan dan kapabilitas pertahanan. Kedua, kerjasama energi yang memberikan ketahanan bagi Ukraina di masa sulit ini. Ketiga, bidang ketahanan pangan. Kita bekerja bersama untuk memperkuat rakyat kita dan para mitra kita. Mereka juga membahas prospek partisipasi Arab Saudi dalam pelaksanaan proyek infrastruktur, pemulihan dan rekonstruksi Ukraina, serta kemitraan di sektor keuangan dan proyek-proyek pemerintah lainnya. Zelensky memberi informasi kepada putra mahkota. Zelensky juga membahas proses negosiasi untuk mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina dan berterima kasih atas semua upaya dari pihak Arab Saudi. Nah, di sini juga bukan tanpa alasan dia mengingat kembali negosiasi tersebut. Dan Vladimir Zelensky saat berada di Azerbaijan pada dasarnya menyatakan bahwa Ukraina sepenuhnya mengubah orientasi kebijakannya, sepenuhnya meninggalkan bisa dibilang bantuan dari Amerika Serikat. Zelensky mengatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, Ukraina aktif bekerja di 3 bidang, Timur Tengah dan kawasan Teluk Persia, Uni Eropa, dan sekarang secara khusus Azerbaijan. Dan di sini ada momen yang menarik. Telah diketahui bahwa Kiev siap untuk mengadakan putaran berikutnya dari perundingan 3 pihak tentang perdamaian, tepatnya di Azerbaijan, jika Federasi Rusia juga memilih jalur diplomasi. Dan berikutnya ada satu kutipan lagi dari Zelensky. Bagi Ukraina, sangat penting agar Rusia menemukan kekuatan dalam dirinya untuk mengakhiri ketidakadilan ini.
Tentu saja kami sangat menghargai peran mitra kami dalam menjadi mediator dalam proses ini. Kami siap untuk melakukan perundingan tiga pihak. Kami pernah melakukan perundingan seperti itu di Turki. Kami juga pernah melakukan perundingan seperti itu dengan mitra Amerika kami di Swiss. Dan mereka memberi isyarat bahwa sekarang perundingan itu bisa saja berlangsung di Azerbaijan. Dan hari ini diketahui bahwa Rusia mungkin setuju untuk melakukan perundingan dengan Amerika Serikat dan Ukraina, tepatnya di Azerbaijan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Pertama Ketua Komite Hubungan Internasional Dewan Federasi, Vladimir Zabarov. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataannya. Tempat yang baik. Saat ini, hubungan kita dengan Azerbaijan sangat baik. Jika Azerbaijan siap menjamin keamanan semua peserta perundingan, saya rasa anggota kelompok perunding kita bisa datang ke Azerbaijan dengan tenang. Ya, meskipun di sini orang Rusia mulai berkelit. Tapi memang begitulah orang Rusia. Kalau mereka tidak melakukan itu, bukan orang Rusia namanya. Ini adalah Zabarov. Zabarov menyebut pernyataan Presiden Ukraina bahwa Kiev siap untuk perundingan tiga pihak di Azerbaijan, kutipannya, sebagai manuver Zelensky lainnya dan kebohongan. Dia juga mengatakan bahwa konon Zelensky sebenarnya sama sekali tidak siap untuk melakukan perundingan apapun. Ini terdengar lucu ketika Zelensky di mana-mana berkata, "Dengarkan, orang Rusia yang belum mandi, kami siap untuk berunding." Saya, kata Zelensky, siap untuk berunding langsung dengan Vladimir Putin. Di mana diktator botak kalian? Kenapa dia bersembunyi? Sampai kapan mau bersembunyi? Keluarlah dari bunker dan duduklah. Duduk di meja perundingan. Kenapa kamu pengecut bersembunyi? Dan Zelensky mengatakan hal ini di mana-mana. Keluarlah, keluarlah, ayo bicara. Tapi orang Rusia bilang Zelensky belum siap untuk berunding. Nah, Vladimir Putin sudah siap. Tapi ya, dia agak takut keluar dari bunker, tapi sebenarnya dia siap. Dan secara umum, sebenarnya mereka siap, tapi juga tidak siap. Nah, selanjutnya mereka akan mengutip pernyataan dari Zabarov. Zelensky terus-menerus mengganti susunan peserta negosiasi, tempat pelaksanaan negosiasi, dan syarat awal untuk negosiasi. Dia adalah pendukungnya dan kelanjutan aksi militer karena dia bertindak atas perintah negara-negara barat. Zelensky pada saat-saat terakhir seperti biasa akan mundur dan berkata, kami tidak setuju, dan syarat-syarat yang akan diajukan oleh Rusia. Tapi intinya adalah bahwa Azerbaijan sekarang benar-benar sedang dibahas sebagai tempat perundingan yang baru. Dan itu berarti peran Amerika Serikat dalam perundingan bisa sedikit berubah. Dan itu juga sesuatu yang tidak bisa lagi disangkal. Di tengah ketidakpastian seputar Donald Trump, Ukraina mencari titik tumpu alternatif. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya melalui donasi apapun atau langganan sponsor berbayar lewat tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Di sana tertulis jelas, dukung kanal Alexei Peci. Pilihlah format yang paling nyaman untuk Anda. Saya akan berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja. Jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.